Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini kita akan buka berita dunia dari Tempo.co, sebuah media yang saya senang ya. Saya senang membaca Tempo ini. Saya juga ke depan akan berlangganan sama Tempo ini. Ini ada berita-berita terbaru. Wah, ini 1 jam yang lalu guys ya. Kita lihat nih, 1 jam yang lalu. Kita baca saja langsung berita-berita lama, pasti kalian bisa juga akses ya. Ini, Israel marah pakar PBB bandingkan Netanyahu dengan Hitler. Wah, ini menarik. Mari kita buka guys. Nah, Israel ini luar biasa ya. Bahkan kepada pakar PBB mereka marah-marah. Artinya pimpinan dunia mereka lawan sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel ini musuh bersama, itu benar ya. Ya musuh bersama, sebenarnya mereka itu kecil, tapi saya nggak tahu juga ya kenapa mereka itu bertahan kuat sekali gitu. Itu yang perlu kita ngopi dulu ini. Begitu hebatnya mereka. Tentunya ini menunjukkan bidang diplomasinya, bidang pertahanan, ekonominya pasti kuat. Israel marah, ini marah loh, bukan bukan menegur atau bukan menyindir, marah. Karena pakar PBB ini bandingkan Netanyahu ini dengan Hitler. Mari kita baca langsung saja beritanya supaya tidak penasaran. Tempo.co Jakarta, Israel menuduh seorang pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai antisemitisme pada Jumat 26 Juli 2024. Setelah ia menyukai sebuah unggahan di media sosial yang memperbandingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Adolf Hitler. Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, telah menghadapi kritik keras dari Israel di masa, terutama setelah ia menuduh Israel pada Maret melakukan genosida dengan perang Gaza. Ini bukan tuduhan itu bukan tuduhan semata, tapi ada data-data yang menunjukkan, kita juga telanjang di depan mata kita melihat keganasan mereka, genosida. Mereka itu memang ingin menghancurkan generasi itu, bukan perang untuk menguasai. Kalau untuk menguasai, mereka itu sudah menguasai bahkan hampir 80% dari negara itu sendiri. Itu sudah keberhasilan yang luar biasa, tapi kenapa mereka terus melakukan perang? Ya, tidak lain tujuannya adalah genosida. Apa itu genosida? Yang pembumi hangusan buah suku. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Hitler ketika di masa lalu. Mereka, Hitler dan para tentaranya dan pengikutnya, menghancurkan Yahudi. Tapi dia katakan dia tinggalkan sedikit bangsa Yahudi itu supaya generasi selanjutnya tahu bagaimana Yahudi itu. Ini terbukti. Sejarah selalu mengawasi, tulis Craig Mahuber. Dalam postingan tersebut, mantan pejabat hak asasi manusia PBB Mahuber mengundurkan diri pada akhir Oktober lalu, menuduh organisasi internasional tersebut gagal mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Inilah yang saya pikirkan hari ini, jawab Albanese, seorang ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2022 dalam sebuah komentar di unggahan tersebut pada Kamis. Kementerian Luar Negeri Israel dengan cepat merespon mengkritik ahli tersebut sebagai tidak bisa ditebus. Tidak dapat dibayarkan bahwa Frances Albers masih diizinkan untuk menggunakan PBB
sebagai perisai untuk menyebar antisemitisme. Tulis komentar kementerian tersebut. Misi Israel untuk PBB di Jenewa juga memberikan komentar ketika seorang pakar PBB saat ini mendukung distorsi Holocaust yang disebarkan oleh mantan direktur UN Human Rights di New York. Tidak diragukan lagi, sistem ini sudah busuk sampai ke intinya. Ia mengatakan bahwa saatnya bagi Albanese untuk mencopot dari posisinya. Buta besar Israel yang baru untuk Jenewa, Daniel Meron, membuat seruan yang sama dengan mengatakan bahwa menyalahgunakan posisinya di PBB untuk menyebarkan kebencian dan retorika yang menghasut. Justru dia mengatakan bahwa Amerika Serikat sekutu terbesar Israel juga menggabungkan diri dalam kontroversi ini. Perbandingan pelapor khusus PBB Transporter antara Benjamin Netanyahu dengan Adolf Hitler adalah tercela. Wah, PBB ini Amerika ikut-ikutan yang membantu Israel. Dia tidak terima jika Israel itu disamakan dengan Adolf Hitler atau Benjamin Netanyahu. Ya, kita lanjut sampai habis ya, baru kita analisis lagi. Pelapor khusus harusnya berjuang untuk memperbaiki tantangan hak asasi manusia, bukan malah memperkeruh suasana. Mereka mengira bahwa apa yang dilakukan atau yang dilaporkan tentang hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia, itu dianggap memperkeruh suasana. Itu hanya laporan biasa. Dunia juga melaporkan, setiap individu bahkan melaporkan itu di media sosial mereka. Ini dianggap komentar perwakilan tetap Amerika Serikat untuk Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Masa-Masa Michelle Taylor dalam sebuah tulisan di X. Ini luar biasa. Albanese menanggapi kritik tersebut pada Jumat dengan menekankan dalam sebuah posting di X, memori Holocaust tetap utuh dan suci berkat orang-orang yang memiliki hati nurani di seluruh dunia. Kata-kata kasar, institusional dan ledakan kemarahan moral yang selektif tidak akan menghentikan jalannya keadilan yang akhirnya bergerak. Tambahnya, ini adalah sebuah banyak orang yang tergerak dari hati, bukan semata-mata ini isu agama dan persoalan masa lalu belaka yang sebagaimana ditebarkan oleh orang-orang Israel. Mereka menganggap, bahkan mereka mengatakan kaum Palestina itu dia hewan yang membunuh mereka itu boleh. Itu kurang ajar sekali. Dikritik saja mereka marah, bisa berani mereka marah-marah kepada PBB. Luar biasa. Oke, guys, jadi itu kondisi terbaru hari ini, bahwa Israel apapun yang terjadi tidak akan berhenti memerangi Palestina, karena memang Palestina itu adalah target untuk di bumi hanguskan. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa kalau mereka yang menduduki Palestina, mereka akan mereka akan bertemu dengan seorang yang disebut penolong mereka nanti di akhir zaman. Nah, itulah nanti ada sesi selanjutnya untuk berbicara soal doktrin Yahudi itu ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.